Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, berjumpa lagi bareng kakak. Kita akan melanjutkan membahas soal prediksi UTUL UGM di tahun 2022 ini ya. Kita langsung aja ke soal nomor 1. Diberikan bilangan asli A, B, C, D yang memenuhi A sama B-nya itu berada pada interval 4-6 atau lebih besar dari 4 kurang dari sama dengan 6. Kemudian C sama D-nya ini kurang dari sama dengan 8 dan lebih besar dari sama dengan 6. Kemudian rata-rata dari 4, A, B, 6, C, D, 8 adalah 6. Maka banyaknya susunan A, B, C, D yang mungkin ada berapa? Oke, kita tuliskan dulu intervalnya ya. Intervalnya itu 4 kurang dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B, kurang dari sama dengan 6, kurang dari sama dengan C, kurang dari sama dengan D, kurang dari sama dengan 8. Sekarang kita ke rata-rata. Rata-rata itu kan cara mencarinya semua bilangannya dijumlah dibagi banyak data ya. Maka ini 4 plus A plus B plus 6 plus C plus D plus 8 dibagi banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibagi 7 rata-ratanya adalah 6. Sekarang kita kalikan silang. Ini kita jumlahkan dulu yang berupa angka. 4 ditambah 6, 10, ditambah 8, 18. Maka bisa ditulis A plus B plus C plus D ditambah 18 sama dengan, ini kan kalau nggak ada pernya artinya per 1 ya. Ini tadi kalau dikalikan 1 kan nilainya tetap ini. Dan ini kita kalikan 6 dikalikan 7, 42. Sehingga A plus B plus C plus D itu adalah 42 dikurangi 18. Hasilnya adalah 24. Ini adalah nilai A plus B plus C plus D-nya. Sekarang banyak susunan A, B, C, D yang mungkin. Berarti kita harus menyusun A, B, C, D itu kalau dijumlah harus sama dengan 24. Kita tuliskan di sini kemungkinan A, B, C, D-nya. Dia kalau dijumlah harus sama dengan 24 ya. Oke, susunan yang pertama. 4-nya itu kan 4-nya A sama B-nya itu kan berada di interval lebih besar dari sama dengan 4 kurang dari sama dengan 6 ya. Maka A sama B-nya itu bisa 4, bisa 5, bisa 6. Ini ya. Kemudian ini C-nya, C sama D itu berada di interval 6 sampai 8. Maka C sama D itu bisa jadi 6, bisa jadi 7, bisa jadi 8. Nah, sekarang dari interval ini, kalau kita susun angkanya yang memenuhi berapa aja. Misal ini, A-nya adalah 4, B-nya adalah 4, 4 ditambah 4 kan 8 ya. Sedangkan total keempatnya harus 24. Berarti antara C sama D ini kalau dijumlah harus 16. Berarti yang memenuhi adalah di sini 8 dan di sini 8. Karena mereka kalau dijumlah itu sama dengan 24. Itu ya. Susunannya berapa lagi? Misal di sini 4, B-nya 5 misal. Kalau A-nya 4, B-nya 5, bisa jadi C-nya ini 7, D-nya 8. Kemudian bisa juga 4, di sini 6, di sini 6, di sini 8, atau di sini 4, di sini 6, di sini 7, di sini juga 7. Ini nanti kalau kalian jumlah semua hasilnya 24 dan dia harus memenuhi pada interval ini. Selanjutnya berapa lagi susunannya? 5. Kalau di sini 5, di sini 5, di sini 6, di sini 8 juga bisa. Atau misal di sini 5, di sini 5, di sini 7, di sini 7. Kemudian berapa lagi ya? Kemudian selain 5, 5, 7, 7 bisa juga 5, 6, 6, 8. Udah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi itu kalau semuanya adalah 6. 6, 6, 6, 6. Ini kan semuanya bisa kemungkinan 6 kan? Ya, kalau keempatnya 6 berarti kalau di total 24 kan? Nah, berarti susunannya ada berapa ini? Ada 8 susunan yang mungkin. Kombinasinya seperti ini, nilai A, B, C, D-nya. Oke, sehingga opsi jawaban yang sesuai adalah opsi jawaban yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor 2.
jika 2 pangkat Y plus 3X itu sama dengan 32 dan X log X plus 2 dikurangi 3 dikalikan X log 2 sama dengan negatif 1, maka nilai 2X plus Y-nya berapa? Kita mulai dari persamaan yang sebelah kiri. 2 pangkat Y plus 3X sama dengan 32. Sedangkan 32 itu bentuk perpangkatan 2-nya adalah 2 pangkat 5. Ini bilangan pokoknya udah sama-sama 2, bisa kita coret. Maka Y plus 3X sama dengan 5. Kalau kita mau mencari nilai Y-nya misal, berarti Y-nya adalah 5 dikurangi 3X. Seperti ini ya. Jadi bentuk persamaan pangkat tadi bisa kita tulis lebih sederhana menjadi Y sama dengan 5 dikurangi 3X. Sekarang ke bentuk logaritmanya. X log X plus 2 dikurangi 3 kali X log 2 sama dengan negatif 1. Ini kan semuanya udah basis X nih. Negatif satunya kalau kita tulis basis X jadinya X log X pangkat negatif 1. Sesuai dengan sifat logaritma kan nanti negatif satunya bisa pindah ke depan menjadi koefisiennya gitu kan. Kemudian X log X-nya sama dengan 1. Kemudian yang bentuk ini X log X plus 2 dikurangi 3. Nah 3 di sini bisa kita jadikan pangkat. Maka menjadi X log X plus 2 dikurangi X log 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8, maka dia di sini X log X plus 2 dikurangi X log 8 sama dengan X log X pangkat negatif 1. Sekarang ini bentuknya pengurangan. Kalau bentuk pengurangan itu tadi kan berarti kita harus membagi fungsinya. Sebenarnya fungsinya bisa dibagi, maka bisa ditulis X plus 2 dibagi dengan 8 sama dengan X log X pangkat negatif 1, berarti dia sama seperti 1 per X pangkat 1. Ini ya. Kemudian ini basisnya udah sama-sama X log, berarti bisa kita coret sehingga menghasilkan X plus 2 per 8 itu sama dengan 1 per X. Kalau kita kalikan silang berarti dia X dikalikan X plus 2 sama dengan 8, maka jadinya X kuadrat plus 2X. 8-nya kita pindah ruas jadi negatif 8 sama dengan 0. Kalau difaktorkan, berarti dia di sini X, di sini plus 4, di sini min 2. Sehingga yang memenuhi itu masing-masing disamadengankan 0. X plus 4 sama dengan 0, sehingga X-nya adalah negatif 4. Atau X min 2 sama dengan 0, sehingga X-nya adalah 2. Nah sekarang, X-nya itu kan dia di sini sebagai numerus nih. X sebagai numerus. Nah syarat numerus itu syaratnya harus bilangan positif. Jadi yang memenuhi X-nya yang mana? Yang memenuhi X-nya itu yang 2, karena kita mau mencari X yang merupakan numerus, berarti kita pilih yang positif. Maka dipilih X-nya itu sama dengan 2. Nah sekarang kalau X-nya 2 berarti Y-nya berapa? Y-nya itu kan 5 dikurangi 3X. Berarti dia 5 dikurangi 3 dikali 2, sehingga 5 dikurangi 6 sama dengan negatif 1. Jadi X-nya 2, Y-nya negatif 1. Sehingga nilai dari 2X plus Y berarti dia sama dengan 2 dikalikan 2 ditambah dengan negatif 1. 4 dikurangi 1 hasilnya adalah 3. Dan opsi jawaban yang sesuai adalah opsi jawaban yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Jumlah logaritma dari 5 suku pertama suatu deret geometri adalah, ini bukan S ya, sorry ini typo, ini 5 log 3. Bila suku keempat deret tersebut adalah 12, maka suku keenam deret tersebut berapa? Oke, barisnya itu adalah baris dan deret geometri. Kalau geometri terdapat 5 suku, kita ingat-ingat dulu UN-nya itu kan adalah A dikalikan R pangkat N-1. Ini ya. Ada 5 suku, berarti kita tulis aja U1, U2, U3, U4, U5. Kemudian ini jumlah logaritma dari 5 suku pertama. Logaritma dari 5 suku pertama. Berarti tulisnya gimana? Log U1 ditambah log U2 ditambah
log U3 ditambah log U4 ditambah log U5 itu sama dengan 5 dikalikan dengan log 3. Seperti ini ya. Nah sekarang ini kan penjumlahan nih. Kalau penjumlahan itu kan merupakan bentuk lainnya itu bisa kita kalikan fungsi-fungsinya. Maka bisa ditulis log U1 dikali U2 dikali U3 dikali U4 dikali U5 itu sama dengan 5 log 3. Nah sekarang apalagi yang diketahui? Bila suku keempat dari tersebut adalah 12. Oke, U4-nya adalah 12. Yang ditanya adalah suku ke-6. Kita mau mencari nilai U6-nya berapa? Sesuai dengan rumus umum tadi, UN A kali R pangkat N-1. Maka U6 itu adalah A dikalikan R pangkat 6 kurangi 1. Berarti R pangkat 5. Dimana A di sini sama seperti U1 ya. Bisa ditulis U1 dikalikan R pangkat 5. Jadi kita harus tahu dulu nih R-nya itu berapa. Berangkatnya dari U4. Rasio itu bisa dicari dari rumus UN dibagi UN-1. Berarti karena yang diketahui U4, berarti rasio itu bisa dicari dari U4 dibagi dengan U3. Nah, U3-nya kan belum diketahui nih. Kita ubah semuanya jadi bentuk U3. Caranya gimana? Oke, kita mulai dari U1 dulu. Kita jadikan ke bentuk U3. Kita tulis di sebelah sini. U3, U1 itu kan sama seperti A ya. Maka U3 itu sama dengan U1 dikalikan R kuadrat. Sehingga U1-nya itu adalah U3 dibagi dengan R kuadrat. Sekarang U2-nya. U3 itu sama dengan U2 dikalikan dengan R. Maka U2-nya adalah U3 dibagi dengan R. Kemudian U3-nya pakai U3 aja karena kita mau menjadikan semuanya ke bentuk U3. Sekarang U4-nya. U4 itu kan berarti U3 dikalikan dengan R. Kemudian U5-nya itu adalah U3 dikalikan dengan R kuadrat. Jadi ini bisa kita tulis log U1-nya kita ubah jadi bentuk U3 per R kuadrat atau dibagi dikali dengan U2-nya adalah U3 dibagi dengan R, U3-nya tetap U3, U4-nya adalah U3 dikalikan R, U5-nya adalah U3 dikalikan R pangkat 2. Itu sama dengan, ini tadi 5 log 3 ya. Nah, perkalian 5 di sini, itu kan bisa ditulis pangkatnya sebenarnya, tapi nggak perlu kita tulis di sini karena nanti di sini kita bisa mengeluarkan angka 5 juga. Dari mana? Ini R kuadrat sama R kuadrat bisa kita sederhanakan, kita coret. R sama R juga bisa, maka dia di sini log U-nya kan U3-nya ada 5 nih. Ditulisnya gimana? U3 pangkat 5 sama dengan 5 dikalikan log 3. Nah, bentuk pangkat ini bisa ditulis 5 log U3 sama dengan 5 log 3 sama-sama 5 kita bagi 5 semua atau dikalikan 1/5. Maka dia di sini disimpulkan apa? U3-nya sama dengan 3. Oke ya, udah ketemu ya. U3-nya adalah 3. Nah, sekarang kalau U3-nya adalah 3, maka rasionya berapa? Kita tuliskan di sini tadi. Rasio itu U4 dibagi U3. U4-nya 12, U3-nya adalah 3, maka rasionya adalah 4. Jadi rasionya 4 dari sini ya, dari kita peroleh perhitungan tadi. Sekarang kita kembali lagi ke U6 yang diminta. U6 itu kan U1 dikalikan R pangkat 5. U1 tadi dia bisa ditulis U3 dibagi R kuadrat dikalikan dengan R pangkat 5. Ini bisa kita coret, berarti ini tinggal 1, ini tinggal R pangkat 3. Berarti kita tinggal mengalihkan U3, U3-nya tadi adalah 3. Dikalikan rasionya 4 pangkat 3. Maka dia di sini 3 dikalikan dengan 64. Berarti dia 192. Jadi nilai U6-nya adalah 192 dan opsi jawaban yang sesuai adalah opsi jawaban yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 4 tentang matriks.
Jika matriks A itu entry-nya 0, min 1, 1, min 4, kemudian B-nya itu 57, min 15, 15, min 3, serta A pangkat min 1 itu menyatakan inverse matriks A, maka nilai dari A inverse dipangkatkan 3 ditambah B-nya berapa? Kita cari dulu nilai A inverse-nya ya. A, dia di sini kan matriks 2 kali 2 yang entry-nya 0, negatif 1, 1, negatif 4. Maka A inverse-nya adalah 1 per 0 dikalikan min 4 dikurangi dengan min 1 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan adjoinnya. Adjoinnya itu di sini min 4, di sini 0, di sini 1, di sini min 1. Maka hasilnya berapa? 1 per, ini kan 0 ya, 0 dikurangi min 1, berarti 1 per 1, min 4, 1, min 1, 0. Maka A inverse-nya itu tetap min 4, 1, min 1, 0. Seperti ini. Sekarang kita cari nilai matriks A inverse yang dipangkatkan 3. Berarti kan kita mengalihkan nilai matriks A inverse ini sebanyak 3 kali. Min 4, 1, min 1, 0, dikalikan min 4, 1, min 1, 0, dikalikan min 4, 1, min 1, 0. Oke, kalau dikalikan, kita ngalikan dulu yang depan boleh. Berarti nanti jadinya itu min 4 kalikan min 4, 16 ya. 16 ditambah min 1 berarti dia 15. Di sini min 4 ditambah 0, maka di sini min 4. Min 1 kali min 4, 4. Ditambah 0 kali min 1 berarti tetap 4. Min 1 kalikan min 1, min 1 ditambah 0 kali 0, maka dia di sini min 1. Dikalikan min 4, 1, min 1, 0. Sekarang kita kalikan nih. Berarti hasilnya berapa? 15 kali min 4, min 60. Ditambah min 4 kali min 1. Berarti ditambah 4. Hasilnya adalah negatif 56. Kemudian yang di sebelah sini, berarti 15 dikalikan 1, 15. Ditambah min 4 kalikan 0. Berarti dia di sini 15. 4 dikalikan min 4, negatif 16 ditambah min 1 kalikan min 1, maka dia di sini negatif 15. 4 dikalikan 1-nya 4 ditambah min 1-nya kali 0, 4 ya, 4 ditambah 0 itu 4. Oke, berarti matriks A inverse yang dipangkatkan 3 itu adalah nilainya entry-nya min 56, 15, min 15, 4. Sekarang kita akan menjumlahkan matriks A inverse yang dipangkatkan 3 dengan B. Maka dia di sini negatif 56, 15, 15, 4. Itu kita tambah dengan di sini 57, negatif 15, 15, negatif 3. Ini setiap entry yang bersesuaian dijumlah, maka di sini negatif 56 ditambah 57, di sini 1, 15 ditambah min 15, 0, 15 ditambah tadi min 15 ya. Min 15 ditambah 15-nya 0, 4 ditambah min 3-nya adalah 1. Maka hasilnya itu matriks 2 kali 2 yang entry-nya 1, 0, 0, 1. Maka opsi jawaban yang sesuai adalah opsi jawaban yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Untuk X yang merupakan himpunan untuk X yang merupakan anggota bilangan real di mana X-nya itu berada pada interval A sampai B, atau X-nya itu lebih besar dari sama dengan A dan X-nya ini kurang dari sama dengan B, merupakan himpunan semua bilangan real yang ini keywordnya di sini yang bukan, biasanya kan yang merupakan penyelesaian ya. Di sini yang bukan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Pertidaksamaan 1 per X plus 1 kurang dari 1 plus akar X kuadrat. Yang ditanya adalah nilai A dan B-nya, maka kita harus tahu dulu A-nya berapa, B-nya berapa. Oke, kita tuliskan dulu. Ini X plus 1 kurang dari 1 plus akar X kuadrat itu kan X ya. Sekarang kita buat salah satu ruas menjadi 0, maka dia di sini 1 per X plus 1 min 1 min X kurang dari 0. Seperti ini. Kemudian bisa kita samakan penyebut, karena penyebutnya belum sama, berarti penyebutnya X plus 1. Maka yang sebelah sini adalah 1 dikurangi 1 dikalikan X plus 1 dikurangi X dikalikan 1 plus 1.
X plus 1 itu kita akan mencari yang kurang dari 0. Sekarang berarti dia kalau dijabarkan ini min X min 1 min X kuadrat min X per X plus 1 kurang dari 0. Berarti dia di sini min 2X min X kuadrat per X plus 1 kurang dari 0. Ini kalau kita kalikan negatif 1 semua, atau kita tulis dulu bentuknya, kalau negatifnya kita keluarkan berarti tinggal yang atas itu X kuadrat plus 2X per X plus 1 kurang dari 0. Seperti ini ya. Sekarang untuk menghilangkan tanda min, kedua ruas bisa kita kalikan dengan negatif 1 dikalikan dengan negatif 1, maka yang sebelah kiri itu jadinya X kuadrat plus 2X per X plus 1, pertidaksamaannya berubah tanda, nolnya dikalikan negatif 1 tetap 0. Ini yang atas kalau X-nya dikeluarkan berarti masih X plus 2, yang bawah X plus 1 lebih besar dari 0. Nah sekarang kita mau mencari pembuat nolnya dulu, agar bisa kita masukkan ke garis bilangan untuk menentukan interval. Maka yang pertama X-nya sama dengan 0, ini kita sama dengan 0. Kemudian yang kedua itu X plus 2 sama dengan 0, sehingga X-nya adalah negatif 2. Dan yang ketiga X plus 1 sama dengan 0, X-nya adalah negatif 1. Seperti ini ya. Sekarang kita masukkan ke garis bilangan. Kita tulis yang sebelah kiri itu bilangan yang terkecil, berarti negatif 2, negatif 1, dan 0. Sekarang dia dibagi menjadi berapa daerah? 1, 2, 3, 4. Daerah yang pertama, misal kita kasih nama daerah 1, daerah 2, daerah 3, dan daerah 4. Daerah pertama itu kan kita yang penting harus memenuhi X dikalikan X plus 2 per X plus 1 itu harus lebih besar dari 0. Oke, kita dari daerah yang pertama dulu. Kalau dari daerah yang pertama itu kita misal ambil negatif 3, karena daerah yang pertama itu kan sebelah kirinya negatif 2, artinya lebih kecil dari negatif 2. Kalau diambil negatif 3, maka dia di sini negatif 3 ya, artinya bilangan negatif dikalikan dengan negatif 3 plus 2 dikalikan dengan bilangan negatif dibagi dengan negatif 3 ditambah 1, hasilnya negatif juga. Maka ini negatif kali negatif, positif dibagi negatif, maka hasilnya adalah negatif. Yang kedua, misal daerah 2 itu antara negatif 2 dan negatif 1, kita ambil aja negatif 3 per 2, maka hasilnya ininya negatif ya, X-nya negatif. Negatif 3 per 2 ditambah 2, maka dia positif. Dibagi dengan negatif 3 per 2 ditambah 1, negatif. Jadi dia negatif dibagi dengan negatif, hasilnya positif. Kemudian dari yang ketiga, misal kita ambil 3 itu antara min 1 sampai 0, kita ambil negatif 1 per 2. Berarti ini yang X-nya negatif. Negatif 1 per 2 plus 2, berarti dia positif. Kemudian negatif 1 per 2 ditambah 1, maka dia positif, berarti dia negatif dibagi positif sama dengan negatif. Kemudian yang terakhir, daerah yang keempat, misal kita ambil lebih besar dari 0 ya, ambil aja 1. Kalau 1 berarti dia di sini positif, dikalikan dengan positif, dibagi dengan positif, berarti dia positif dibagi positif, hasilnya positif. Oke, yang memenuhi itu, yang sesuai dengan yang diminta atau yang merupakan penyelesaian itu kan yang lebih besar dari 0. Yang lebih besar dari 0 itu daerah 2 dan 4. Berarti daerah 2 ini dan daerah 4 ini itu kan merupakan penyelesaian. Kita mau mencari yang bukan merupakan daerah penyelesaian. Berarti yang bukan daerah penyelesaian, yang berupa interval, itu kan kita coba dulu. Daerah 1 kan, daerah 1 itu kan daerah kurang dari X kurang dari negatif 2. Kalau ini kan bukan berupa interval ya, berarti kita nggak bisa menentukan nilai A sama B nya. Sedangkan
daerah yang ketiga, daerah 3 itu merupakan daerah pada interval negatif 1 kurang dari X kurang dari 0, maka dia di sini negatif 1-nya sebagai A dan 0-nya sebagai B. Maka nilai A plus B-nya berapa? Min 1 ditambah 0, maka hasilnya adalah negatif 1. Dan opsi jawaban yang sesuai adalah opsi jawaban yang B. Oke, gitu ya adik-adik. Sekian pembahasan soal dari kakak, semoga bermanfaat dan membantu adik-adik dalam belajar. Tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.